Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Agak kaget barusan. Aduh mohon maaf kurang brief Ustaz. Aduh senang banget nih malam hari ini bisa ketemu lagi sama teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube-nya sifmedia.id. Kali ini sama di KRF ada juga Taufik Permana dan tentunya the one and only Gurunda Oh, kita. the one and only mah Allah atuh. Oh iya Oh betul. ya astagfirullah. Oh iya astagfirullahaladzim. Ada gurunda kita yang Masya Allah sekarang rider banget setelan. Oh, enggak rider tiris. Kehujanan jadi taktik dua malam kehujanan kan kayak itu. Aduh, enggak Asli masuk ini. angin tapi Ustaz. Bukan masuk angin nih mah biasanya karena memang sebelumnya udah dewasa. Gede wadah sangu itu. Ya kita kan agak saingan dikit. Oh iya benar. Aduh, ada Ustadz Gurunda kita, ada Ustadz Imam Nuryanto, Masya Allah. Nah, ini malam hari ini bakalan spesial banget karena bahasannya luar biasa. Betul banget. Pembahasan yang sangat yang relate lah. Relate banget. Nah, apa relate teh? Tapi Relate nyambung. Oh, ya. relate sama Relate, kehidupan relate. banyak Oh. orang gitu. Banyak orang atau Suka teh relate nya sejenis hewan eta relate or. Apaan itu Mas? Aduh, lalat. Lalat jauh Ustaz. Nah, tapi ini sebelum masuk ke bahasannya ada beberapa informasi nih Mang Pik. Salah satunya kalau misalkan teman-teman yang sudah join kasih tahu juga teman-temannya yang lainnya di Japri, di WhatsApp atau di Instagram kalau kita sedang live di Sharing Night Online bersama Ustadz Imam di channel YouTube-nya Sif Media. Betul, tapi jangan dipakai modus ya. Iya. Japri, Alhamdulillah. Kok tahu? Kayaknya gimmicknya sama nih. Dan juga nih buat teman-teman yang sudah follow akun Instagramnya sifmedia.id, di follow juga akun-akun lainnya ada Lezis Pemuda Hijrah, ada juga Sif merch kalau misalkan pengen merchnya sama kayak Ustadz Hanan, ada juga Pengen bajunya kayak begini. Nah. Itu enggak ada. Oh enggak ada ya. belum di endorse. Ada juga akun-akun less wesif. Nah, itu kan gerakan-gerakan dari Pemuda Hijrah, di follow dulu aja nanti di sana. Betul. Nah, ada juga misalkan teman-teman nih mau sekarang lagi sering-seringnya sedekah online. Ya. Nah, di kita juga ada nih, nanti ada di pojok sebelah sini. Itu ada barcode. Nah, nanti teman-teman tinggal scan di situ. Terus jangan khawatir kalau teman-teman pakai produk satu e-wallet karena di situ bisa semuanya Mang Pik. Wih, benar. Jadi Nah, ada di sini nih. Nah, Asli sekarang bisa kelihatan tuh. bisa kelihatan tuh. Soalnya ada kameranya, jadi ada TV-nya, Ada jadi bisa TV-nya. kelihatan. ada TV-nya, alhamdulillah. Nah, Ustadz, Mang Pik kalau sekarang lagi pengen apa seringnya? Lagi pengen itu. Ya, selain nikah lah gitu ya. Dong bab jodoh wae. Jangan bab jodoh, jangan bab jodoh. Oh, jangan bab jodoh. Walaupun itu penting. Iya, betul. Gimana? Sekarang lagi pengen usahanya maju. Masya Allah. Lagi usaha bab apa sekarang? Usaha bab brand. Tas. Iya. Merchandise. Saya janji can ngirim-ngirim. Iya, wae. belum. Aduh, Ya Allah. merch ya. Jewangnya kayak. Siap Ustaz. Aku mah nerima. Janji. Kirain teh usahanya mendekati dia. Ada yang pengen nanti usaha maju, apalagi ada lagi keinginan ada yang lagi. lain. Maju terus pengen apa lagi ya? Coba. Berarti bagus orangnya. Itu lo bakal hayang. Oh iya, Masya Allah, iya. Berarti gini dah, orang yang membuat sengsara hidup itu lo mau bakal hayam. Nah. Makanya udah cukup itulah. Alhamdulillah. Pengen usaha maju, udah baik jodoh teu meunang teu Aduh. naon. Jangan gitu Ustaz. Gitu. Jangan gitu atuh. Karena kan kita yang bikin sengsara hidup itu ketika lo bakal hayang tapi teka tepian. Coba Oh, diterjemahkan dulu. ekspektasi tidak memenuhi realita gitu ya. Bukan. Atau Lo gimana? bakal hayang tapi teka tepian. Banyak maunya, keinginan, banyak keinginan. tetapi tak ada satupun yang jadi Tercapai. kenyataan yang tercapai. Masya Allah. Kita banyak list tuh ini, tapi kadang-kadang ada yang jadi lalu kita kecewa. Makanya bukan nggak boleh punya keinginan, tapi lo bakal hayang kata orang Sunda. Terlampau banyak keinginan yang sebenarnya nggak membuat kita dekat ke Allah. Karena sebenarnya kalau misalkan kan istilahnya ada bahasa zaman Nabi itu tulul amal ya. Tulul amal itu bukan tulul amal ya. Tulul amal itu lo bating panjang ting angan-angan. Jadi lo ngalamun pengen ini. Tapi sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu pas gitu lah. Kayak tadi kan banyak schedule tapi nggak ada yang fokus. Makanya kalau misalkan sekarang lagi fokusnya, aku pengen usaha dulu nih. Golin lah nih. Golin ya. Udah usaha alhamdulillah. Nanti dari sini alhamdulillah nih udah bagus nih. Baru goal yang kedua apa? Jodohnya.
Nah, tapi mudah-mudahan sih sambil jualan tas dapat Jodoh. Yang belinya kan wanita cantik. Masya Allah. Tapi tasnya tas laki-laki tas perempuan. Dua-duanya bisa. Unisex ya. Unisex. Jadi ke teman-teman yang butuh tas hubungi aja Kang Opik Iya. ya nanti ya. Nah, tapi kalau buat uhti-uhti yang mau kerudung, aku jualan. Nah jadi promo ya. Astagfirullahaladzim, enggak. Oh gitu jualan Jualan juga. dulu, nanti aku kasih ya Ustaz ya buat Masya Ustaz. Allah. Aduh jangan dong. Nggak Ada apa-apa, jenata.id. nggak apa-apa. Nanti berarti udah dicatat istri saya nonton loh. Oh, ayo. Nanti Pokoknya insya mau Allah kirim aman, dah. Ustaz. Aman Ustaz. Aman. Ustaz kan dapat Lain jadi nggak bahas dagang gitu ya. Nggak apa-apa. Kan tadi kita mau kodimahi bahwa tentang bagaimana orang tuh yang banyak keinginan. Kan di teaser itu yang teaser lama ya. Oh iya udah benar. Dulu udah pernah kita judul pengen ini pengen itu udah pernah kita bahas. Tapi gini, kita request ke Allah, kita minta kepada Allah. Kemudian ketika Allah belum memberikan ijabah, dulu yang dulu kita bahas ya. Kita nggak boleh suuzon kepada Allah karena Allah Maha tahu yang terbaik. Ini kita poin yang udah dibahas di pertemuan yang lalu ya. Saya nggak tahu nih MC-nya tuh ini atau Kang Kang Krisna ya. Buni. Kevin. Kevin, ketukar wae Kang Kevin atau Kang Buni ya. Iya, Saya lupa lihat lagi di YouTube-nya. Cuman yang pernah kita bahas ketika kita memohon kepada Allah, tapi kenyataan belum sesuai dengan harapan, maka satu, ketahuilah doa itu ibadah. Ini kesimpulan yang lalu nih. Dua, doa itu menguji kita setangguh apa iman kita dan keyakinan kita kepada Allah. Tiga, Allah ingin menguji apa kamu husnuzon kepada Allah atau tidak. Karena ketika doa belum diijabah, sebetulnya Allah bukan nggak mendengar, tetapi Allah ingin menguji setangguh apakah iman kita. Nah itu bahasan yang lalu. Sekarang kita coba gini, kalau kita banyak keinginan, jangankan kita jangan dulu bawa Allah dulunya, kayaknya atau mamauan Allah lah ya. Kalau orang itu pengen misalkan kalau nilai kuliah IP ya, IPK. IPK, pakai IPK sekarang. Kalau kumulatif semuanya IPK Oh, Ustaz. IPK. Jadi nanti yang dilulus Pengen kumulatif. IPK tinggi, boga kahayang kan? Pengen IPK tinggi, pengen ya minimal aku cum laude lah. Gitu. Oh, bukan minimal Ustaz, itu mah udah maksimal kumulatif. Ada yang lebih? Bisa kayak dulu teh yang saya pernah ada pejabat desa gitu. Dia mau wisuda santri tahfidz. Akang Ade udah berapa juz sekarang? 10 Pak. Alhamdulillah. Lanjutkan ya. Terus berjuang. Keren. Ada berapa? 20. Lanjutkan. Ada berapa? 30. Lanjutkan. Lah. Kan nyampe 30 Ustaz. Dia lanjutkan. Jadi Itu 5. sampai 40 ya. Aduh, ya Allah. Katingai berarti tak apalin. Iya, Nah, astagfirullah. jadi ketika seorang pengen IP-nya bagus gitu. Pengen tadi usahanya lancar. Pertanyaannya, apa kita sudah memantaskan diri untuk dapat IP yang bagus? Ketika kita pengen usaha lancar, apa kita sudah memantaskan diri sebagai pengusaha yang bagus, yang baik gitu kan? Karena mohon maaf, nggak bisa misalkan kesuksesan hanya diperoleh kaum rebahan. Ngagaroleh, kecuali kan kalau beri nyepeng HP bisnis lain deh. Oh iya, beda lagi ya. Orang yang malas-malasan. Makanya saya masih ingat betul ada quote ya, kalau dibikin quote dari guru saya tuh. Guru saya tuh kalau baca kitab itu bisa sampai jam 2, jam 3 malam. Masya Allah. Parat gitu. Dia cuman satu nasihat dari beliau itu, mun bahasa Sunda moal aya jalma pinter ngedul maca gitu. Nggak ada orang pintar. Nggak akan ada orang pinter yang nggak rajin membaca. Iya. Artinya kita pengen punya keinginan, saya pengen menguasai ini, pengen menguasai. Pertanyaannya, sudah pantaskah kita meraih itu? Kalau kita ingin sukses, sudah pantaskah kesuksesan itu kita raih? Nah sekarang kita ingin sukses nih, ditolong oleh Allah. Kan gini intinya, kalau yang ditolong oleh Allah tuh pasti disayang oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang pantas untuk dapat kasih sayang Allah, sehingga apapun yang menjadi keinginan kita Allah akan beri. Nah, jadi kita lihat upaya memantaskan kayak gini lah. Kalau Kang Dika ngeluh terus sampai 2020 jong kene. Padahal Masih target zong. Padahal target kemarin teh awal 2020 bari ceurik misalkan di Aratip ya. Bari i'tikaf, ngebakar jagong, tahun baru sudah bikin apa namanya teh resolusi 2020
revolusi mah usumnya rada-rada sekarang teh rada-rada agak-agak nggak enak yang nyebut revolusi bro. Besi. Itu revolusi mental, revolusi akhlak, revolusi nasib. Bener. Revolusi nasib. Orang resolusi 2020 bebas dari kejombloan. Sampai detik-detik terakhir belum. Tapi kan masih ada nih, Masih ada 4 minggu Desember. lagi, 4 Bener. minggu lagi Masih kurang ada, lebih. ya. Jadi masih ada belum berakhir. Siapa tahu nanti pulang tuker sendal dengan akhwat yang langsung ada nomor KTP, nomor handphone, kita Niatnya ketemu langsung. di sendalnya diukir. Jeung foto-foto nanti dipasangkeun. Itu jaya Ustaz itu mah. Jadi kalau misalkan Allah belum juga beri, kita sudah minta jodoh, bisa jadi memang kita belum pantas menjadi seorang imam yang baik. Karena menjadi seorang pemimpin yang baik, imam yang baik itu berat. Makanya bisa jadi kalau Kang Ofik ini sama Kang Dika ini dua-duanya belum jomblo. Padahal Kasep asa jek saya mah geus pantes da. Kurang kumaha nya. Ngomong tinggal otot kawat belum besi wajah ada surat kabel. Luar biasa, kurang naon tinggali. Ini nge-gym gagal tak kira. Iya Ustaz, aduh ini perut aku juga makin maju. Oh, hati-hati, Anda sebelum dewasa gede wadah sangu latihannya. Jadi ketika kita punya cita-cita pengen menikah, pengen menjadi seorang pemimpin di rumah tangga, pertanyaannya sudah pantaskah kita meraih itu semua? Maka belajarlah kita untuk memantaskan diri kita sehingga Allah menolong diri kita. Nah, makanya ada satu firman Allah ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah." Jadi ada 2 poin di sini nih yang saya ambil. Wahai orang-orang beriman, 1, bertakwalah engkau kepada Allah. Hiji, sudah belum nyampe ke situ tuh. 2, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah, wasilah itu apa ya? Perantara. Carilah perantara yang bisa mendekatkan engkau pada pertolongan Allah. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan sesuatu yang bisa mempercepat pertolongan Allah kepada kita? Nah makanya kita bahas malam hari ini, ketika kita banyak keinginan, banyak request, yang teruntai request kita dalam untaian doa, yang kita sisipkan pada setiap sholat, bahkan setiap sujud kita. Tapi doa tak kunjung Allah ijabah. Jangan suuzon kepada Allah, tapi tanya pada diri kita, barangkali kita memang belum diberi kepantasan untuk menerima anugerah Allah itu. Jodoh kan anugerah. Betul. Mungkin Allah belum beri kesempatan. Muncul orang Sunda gampang, can kebengetan. Allahu Akbar. Iya benar. Jadi kita teh belum diberi apa ya? Ya belum pantas saja. Makanya sekarang kejar bagaimana kita memantaskan diri untuk layak ditolong oleh Allah. Ada satu riwayat begini terkait dengan ayat ini ya. Zaman Nabi pernah cerita. Mungkin ini teman-teman, sahabat-sahabat, teman-teman SIP yang di rumah juga pernah mendengar kisah ini. Ini sudah bahasa saya bukan cerita yang aneh ya. Bukan cerita yang aneh, bukan cerita yang asing. Aneh. Ada 3 orang ketika mereka ada dalam cerita berburu lah gitu. Kemudian terjadi hujan besar dan kemudian mereka masuk ke dalam sebuah gua. Lalu tiba-tiba ada sebongkah batu besar kemudian menggelinding dan menutupi pintu gua. Nah makanya pertanyaannya, bayangan terburuk bagi 3 orang ini tadi apa coba? Ketika dia terperangkap dalam sebuah gua. Kan hijinya bayangan terburuk mereka, wah maut. Kenapa? 1, oksigen nipis. Tidak ada air, tidak ada makanan. Maka mereka berusaha untuk keluar dari gua itu. Apa yang melakukan? Didorong. Makin naon deui banyak tidak didorong. Sekuat tenaga didorong, ku tangan sampai ku punggung juga nya susah. Sudah tenaga 3 orang ini mendorong, tak 1 senti pun bergeser. Nah, kan kalau sudah begitu, kalau kata orang Sunda, dengkak teh geus behak. Dengkak. Ini kan Tenaga. rambutnya lemah di dengkak. Ini kembar aduh ya Allah. Aku kurang panjang Ustaz. Namanya kalau orang Sunda dulu namanya rambut cap dengkak. Ustaz pernah kan? Pernah zaman Breto eta dulu. Dibayangkan dulu Tapi aja Ustaz ya begitu. kalah keren lah, anda lebih bagus lah. Amin. Enggak deng. Ustaz masih keren. Oh enggak, ayeuna ada keren di kan orang tuh ada 2 tipe. Gimana Ustaz? Ketika bujangan keren, ketika udah nikah jadi butut. Aduh. Berarti Ustaz mah udah nikah makin keren. Anggar butut. Jadi kembali tadi
Kalau orang mengandalkan fisik sudah tetap tidak mampu menggeserkan batu itu, makanya kalau orang udah nggak beriman, udah itu akhir hidup. Kayaknya ini yang terakhir deh. Kayaknya nih udah deh. Kemudian bahasa saya mah geus poek, tidak ada lagi apa yang kita lakukan, udah nih akhir hidup, the end lah. Game over lah. Kalau ke bahasa game over. Tapi bagi orang beriman, seberat apapun masalah, karena mungkin bisa jadi kita akan berada di satu titik di mana udah berat nih. Bahasa saya geus poek, udah gelap, apa sih yang harus dilakukan itu? Bagi orang beriman, seberat apapun masalah, masih ada setitik cahaya, itu pertolongan Allah. Nah, maka tinggal pertanyaannya, apakah kita sudah pantas ditolong oleh Allah atau tidak? Makanya ketiga orang ini, kemudian kalau bahasa syariatnya bertawasul. Tawasul itu menjadikan sesuatu sebagai wasilah untuk datangnya pertolongan Allah. Maka yang pertama, dia berdoa kepada Allah, bertawasul. Tawasulnya dengan amal soleh. Kan di antara bentuk tawasul yang memang disepakati bolehnya adalah tawasul dengan amal soleh. Kalau bahasa dulu saya masih ingat bahasa Ustadz Hanan, punya tabungan amal. Nah, sekarang saatnya nih ATM dikeluarkan nih, karena kita punya ATM amal nih. Pentingnya kita punya tabungan di saat kita sedang butuh, kita sudah siap nih. Nah, makanya ketika di saat sedang butuh-butuhnya, orang yang pertama dia berdoa, ya Allah, dulu saya punya kedua orang tua yang mereka sudah lanjut usia. Jadi punya orang tua yang sudah lanjut usia. Bukan trio lanjut kadanya. Ayo trio lanjut main. Tapi aku nggak keumurin tuh Ustad. Nah, keduanya sudah lanjut usia, maka dia cerita, saya kerja sebagai seorang tukang ngangon. Ngangon apa? Pengembala. Yang setiap hari saya diberi upah segelas susu. Nah, salah satu yang menjadi kebiasaan saya, setiap saya pulang dari mengembala, saya bawa susu itu saya berikan dulu kepada kedua orang tua saya. Sebelum anak istri saya menerima, saya beri kedua orang tua saya. Sampai pada satu saat ketika saya pulang telat, karena ada katanya dalam satu riwayat ada sebongkah kayu yang menghalangi jalan, sehingga ternaknya agak-agak tertahan, sehingga harus pulang kemalaman. Dia membawa segelas susu itu, datang kepada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya setengah tidur. Dan dia nggak berani membangunkan, karena memang kedua orang tuanya sedang tidur. Anaknya minta, tapi karena ini kebiasaan dia, hasil keringatnya ingin dirasakan dulu orang tuanya, dia tidak beri. Dia tunggu sampai kedua orang tuanya bangun. Setelah bangun, baru dia berikan. Dan dia berdoa, ya Allah, andai kata ini adalah kebaikan menurutmu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Nah, ini tawasulnya nih. Sampai kemudian Allah buka. Jadi sampai ada cahaya dan udara masuk, bergeser pintu gua itu. Allah ijabah. Nah, apa poin dari kisah pertama ini? Kalau orang ingin ditolong oleh Allah dari kisah ini, seberapa kuat kita berbuat baik, memuliakan, membahagiakan kedua orang tua. Karena ternyata kalau Imam Bukhari menempatkan hadis ini di antara dalam bab ijabatu du'a man bara walidayhi. Ijabah doa orang yang berbuat baik buat kedua orang tuanya. Ternyata kunci, kalau tadi kita banyak keinginan, banyak harapan, sudah disampaikan kepada Allah, tapi Allah belum juga memberikan. Pertanyaannya, apa kita sudah beli pertolongan Allah dengan keridhaan pada kedua orang tua? Bukankah ada hadisnya kan? Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Makanya kalau kita ingin doanya diijabah, seberapa kuat kita sudah memuliakan, membahagiakan kedua orang tua. Jadi kalau Kang Dika sekarang minta jodoh acan wae, apakah sampai usia saat ini apa yang sudah kita berikan pada kedua orang tua? Aduh, masih kurang Ustaz kayaknya Ustaz. Apakah kita sering membuat mereka menangis atau justru mereka dibuat tersenyum oleh apa yang kita lakukan? Aduh. Makanya bahasa saya dulu kan pernah kita bahas ya di Alatif itu.
bab orang tua kalau nggak salah. Ketika Allah berfirman wabil walidaini ihsana, kita diperintah berbuat ihsan pada orang tua. Mungkin sahabat-sahabat teman-teman di rumah pernah mendengar bahasan saya, minimal ihsan itu 2. 1 al-in'am alal ghairi, memberi kebahagiaan pada orang lain. Berarti kepada orang tua tuh membahagiakan. 2, makna ihsan itu memberi lebih dari apa yang mereka beri. Jadi 1, bahagiakan. 2, berikan kepada mereka lebih dari apa yang mereka telah berikan pada kita. Mampu nggak seperti itu? Siapa tahu kita banyak keinginan, pengen nikah, pengen ini. Oleh Allah tuh kehelah yang kawin. Kalau kamu sudah menikah, bisa jadi kebaikanmu kepada orang tua itu sangat terbatas. Berkurang. Bahkan berkurang. Maka justru oleh Allah diberi engkau jeda waktu. Allah beri spare waktu nih untuk kamu optimal membahagiakan kedua orang tua. Kan dulu pernah ada pertanyaan di alat itu. Saya udah minta kepada Allah, minta jodoh. CV udah dititipin di para ustadz itu. Tapi kenapa kok jodoh tak kunjung datang? Maka saya bilang, nggak ada usaha yang sia-sia. Nggak ada doa yang nggak diterima. Tinggal bisa jadi timingnya. Allah Maha tahu yang yang terbaik. Cuman masalahnya saya bilang begini. Ketika Allah tunda ijabahnya, bisa jadi Allah memberi kesempatan kamu melakukan yang terbaik buat kedua orang tua. Karena biasanya apalagi seorang perempuan ya, kalau sudah menikah sangat terbatas untuk bisa berbuat baik pada orang tuanya. Karena banyak misalkan Kang Dika dapetin orang Brebes, orang Kebumen, orang Surabaya, Jawa Timur atau Jawa Tengah. Niku wes naik rapi yo, wes nikah. Bahasa Indonesia Ustaz. Bahasa ya. Kalau udah menikah gitu. Itu kan diambil oleh Kang Dika. Oh, iya, dibawa ke Bandung, dan kerjaannya di Bandung. Betul. Anak itu kan ibu bapaknya kehilangan. Ayo orang Bandung didapatkan orang Medan tuh. Waduh. Sudah menikah dibawa ke Medan. Masya Allah. Dibawa ke Medan tuh. Orang Papua gimana, Ustaz? Orang Papua, enggak tuh saya tak bisa nih bahasa Papua. Tapi iya Ustaz, kayaknya orang Jawa biar gak disia-siain kalau sama orang Sunda Ustaz, kan sama orang Jawa mah dimas-masin. Iya, benar-benar dimas-masin ya. Jadi kadang ya saya ngobrol sama ibu-ibu, bapak-bapak yang anjing udah dinikahi, Ustaz, kemarin anak saya masih ada di dia, belum seminggu dibawa kemana? Ke Medan. Dibawa ke Palembang, sampai ada orang semenjak menikah sudah 15 tahun dia nggak pernah pulang. Allahu Akbar. Untung ayah video call ya namanya. Video call. Ya jadi bisa teleponan. Iya. Dulu tidak ada. Jadi udah dibawa merantau sudah. Jadi orang mah, jadi kalau mikir-mikir begitu ya, orang tua tuh punya anak tuh rugi. Pertanyaannya, apa orang tua tuh rugi nggak punya kita tuh? Enggak. Maka jangan sampai kita menjadi seorang yang merugikan kedua orang tua. Apalagi di akhirat. Iya. Bahagiakan mereka. Misalkan memang ini yang pantasnya kalau Nabi dalam khutbah nikah tuh suka membacakan surah An-Nisa ayat pertama. Yang ujungnya tuh wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya bertakwalah engkau kepada Allah dan jagalah, pelihara hubungan silaturahim. Kenapa? Karena kadang dalam pernikahan itu ketika orang menikah itu memisahkan antara adik dengan kakak. Yang satu rahim kan? Oh iya. Memisahkan yang dengan yang punya rahim. Siapa? Ibu. Ada orang yang baru ketemu lagi dengan adiknya dengan kakaknya setahun sekali. Ada orang yang ketemu tuh 5 tahun sekali. Sampai ada bahasa reuni keluarga. Allahu Akbar. Kenapa reuni keluarga? Jarang ketemu. Aslinya kan. Ada kan reuni keluarga besar. Kenapa? Saking jarang ketemunya. Bener. Pas ketemu makanya, siapa gitu ya Ustaz ya. Iya. Makanya saya bilang ketika Allah tunda keinginan kita, bisa jadi Allah memang beri kesempatan kita memuliakan mereka. Nah makanya jangan suuzon ke Allah ya. Jadi kalau poinnya, kalau ingin kita diijabah oleh Allah, kita punya banyak keinginan. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang Allah sukai? Apa yang sesuatu yang Allah sukai itu? Muliakan kedua orang tua. Karena kita akan menyesal ketika orang tua sudah tiada dan kita belum mampu memberikan yang terbaik. Saya pernah bilang kan sama Andika itunya, orang tuanya udah umroh belum? Belum Ustaz. Haji belum, makanya umroh apalagi misalkan. Salah, umroh belum, haji apalagi. Makanya kalau sekarang punya penghasilan, nikah belum. Karena kalau udah nikah, pengalaman saya, kita fokus ke istri. Penghasilan bulanan fokus ke istri. Untung ibu mah baralager. Nggak ada seorang ibu ketika Dika mau nikah, Dik, mama ngobrol heula ka dia. Dika teh
ngalahirkeun seep langkung tuh 1 juta kapung. Aduh ya Allah. 2,5 juta. Enggak Ustaz, aku kan sesar lebih mahal. Apalah atuh namina sesar selolna atuh. Iya kan. Di sesar sengelolna. Iya. Jadi di sesar apalagi di sesar tuh bisa 12 juta, 10 juta, 18 juta tergantung. Bisa sih murah 3 juta tapi tanpa dibius. Nah. Allahu Akbar, kasihan ibu aku. Jahit sendiri. Makanya jahit sorangan. BPJS itu Ustaz. Aya nu murah di belek ku sorangan, keluar sorangan kan enggak. Jadi ketika melahirkan sesar lebih menyakitkan. Iya benar Ustaz. Sekolah masuk TK enggak dulu? Masuk Ustaz. Tuh, saya mau pengalaman TK. Langsung SD. Pinter Abdi mah langsung SD. Belum ada mungkin Ustaz waktu itu. Kayak sembarangan. Udah ada Ustaz. Itu teh zaman dulu zaman G30 SPKI. Aduh. Itu teh ada anak kecil tuh usia TK itu yang terbunuh tuh kalau tidak salah. Oh iya benar ya. Mun teu salah ya. Gitu. Kalau nggak salah mah benar. Udah Ustaz. ada TK zaman dulu ngan Abdi teh gaduh artos. Tapi berarti pinter Ustaz makanya langsung SD. Alain pinter kapaksa we dah. Jadi Kang Dika misalkan tadi udah apa istilahnya orang tua masih ada punya banyak cita-cita, makanya ketika Allah masih tunda nih ijabahnya, maka Allah beri kesempatan Dika untuk bentuk orang Sunda mulang tarima walaupun nggak akan kesampaian Balas budi. Karena tadi sekolah misalkan SD, SMP, SMA, kuliah dikuliahin kemarin? Kuliah Ustaz. S1? S1. Teman-teman S1 Kang Dika. Jurusan apa? Ilmu komunikasi. Wah, eta teh kalau jadi asa kasuat-suat. Saya itu cita-cita ilmu komunikasi enggak kesampaian. Ya Allah. Unpad apa? Aku UIN Ustaz. UIN Universitas Islam Negeri. Dulunya IAIN. Iya. Dulu mah iya. Karena UIN keren lah, keren UIN. Jadi saya adalah calon mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi yang teka sampean. Watir teh. Nah, tapi sekarang alhamdulillah dialog sama sarjana ilmu komunikasi. Tapi retorikanya bagusan Ustaz. Malu aku. Kumaha nasib eta? Memang kalau nasib sudah jadi bubur ya, Wah ya. Nasi Ustaz, nasi. Kang Dika dikuliahin sama orang tua atau biaya sendiri? Kalau kuliahnya dibiayain, cuman alhamdulillah Allah kasih kemampuan dulu lepas kalau dari biaya hidupnya Ustaz. Oke, alhamdulillah. Berarti kan masih ada tapi masih ditanggung gitu. Masih ada nama sumbangsih atau masih ada peran orang tua. Iya. Nggak lepas sama sekali. Dihitung-hitung langkung 30 juta tuh selama kuliah. Oh, kalau kuliah mah semester aku paling murah Ustaz. Oh nya UIN paling murah. Negeri. Murah. Sesemester berapa? 1 semester 1.400.000. Alhamdulillah. Berarti enggak di bawah 10 juta ya. Di bawah alhamdulillah. Tapi yakin kalau menikah kan dihitung-hitung timiti bubur bayi nepi ka dulu zaman di pemperan tuh gitunya. Zaman atau zaman di popok bae lamanya. Sama aja. Udah di pampers ya. Iya. Itu mungkin orang tua nanti keluar, "Dik, kamu boleh nikah, silahkan cintai pasangan hidupmu, sayangi dia. Sok bahagiakan dia, mamah mah hanya nggak minta apa-apa. 5 bulan per bulan 5 juta kan." Masya Allah. Ada nggak orang tua begitu? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Iya. Dengan orang tua melihat anaknya bisa membahagiakan anak orangnya udah bahagia. Kitanya yang harus berusaha. Dan orang tua mah nggak ada yang nuntut begitu. Dikit lah ada sih yang jarang tapi jarang. Kita yang harus sadar sih diri sama istri bagaimana kita membahagiakan, memuliakan kedua orang tua. Kenapa? Karena membahagiakan kedua orang tua ini jadi jalan datangnya ijabah Allah atas doa-doa kita. Karena bisa jadi orang sukses mungkin tanpa berdoa pun sukses bisa. Banyak orang-orang kafir yang tidak pernah minta kepada Allah bisa sukses juga secara dunia. Tapi bagi kita sukses itu bukan hanya sekedar apa yang kita miliki dari dunia ini. Tapi kesuksesan yang hakiki itu ketika kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, kelak dijamu dengan surganya Allah. Kan itu ya sukses abadi bagi kita itu. Dan di antara jalan menuju surga itu apa? Orang tua. Karena kata Nabi al-awalidani min ausati abwabil jannah. Kedua orang tua itu adalah bagian tengah pintu surga. Bila kamu pengen masuk surga, jaga bagian tengah pintu surga itu. Bagaimana caranya? Lakukan yang terbaik buat kedua orang tua. Dan jangan pernah hitung-hitungan dengan orang tua mah. Makanya saya sering sampaikan di teman-teman SIP juga yang suka ngaji di Al-Latif, kalau kita belum bisa memberi sesuatu kepada orang tua, belajar untuk tidak menjadi beban.
Makanya kan rambut geus gondrong siga kieu misalkan. Tapi namprak kene gitu. Tapi udah enggak kan? Alhamdulillah kan enggak pernah. enggak. Tapi masih dikasih sama orang tua. Enggak sekarang. Alhamdulillah. Sudah lepas ke Kuliah padahal masih kene ya. Udah beres, Tad. Oh, udah beres. Seangkatan sama Tahun berapa? 2015. Palingan udah yang kawin terus setahun. Kan Ustaz Karena biar kalau nanti ketemu orang tua teh, pik iraha tuh mama teh kieu. Itu Ustaz. Aduh. So atuh di simanya awat itu seganteng-ganteng kita payu. Aduh. Boleh DM langsung ke IG-nya masing-masing. @topik non. Taufik Permana, Ustaz. Oh, iya. @topik permana ke Ahwat, mau janda, mau perawan boleh lah. Yang penting soleha dan masih muda. Nah. Nggak apa-apa, cantik mah yang penting soleha. Nah, Itu mah tuh maksimal Ustaz. Oh, maksimal Apa-apa cantik, yang penting soleh. Waduh. Nyatu nggak kurang kita ganti lah. Ganti. Yang penting soleha, nggak masalah kalau cantik mah. nah itu. Amin. Sama aja. Sama aja. Amin. Nah, jadi satu tadi poin pertama, muliakan kedua orang tua. Jangan suzon ketika kita belum diberi oleh Allah, bisa jadi kita memang belum maksimal memuliakan mereka. Beli pertolongan Allah dengan keriduan kedua orang tua. Beli pertolongan Allah dengan kita membeli kasih sayang Allah karena kita menyayangi kedua orang tua. Jangan pernah hitung-hitungan ketika kita memuliakan orang tua. Karena itu akan jadi jalan kebahagiaan kita dunia akhirat. Aslinya itu. Makanya doana langsung togmol, cespeleng. Orang Sundanya cash and carry. Cash and carry. Iya. Hiji ya, dua. Ada orang yang berdoa, kan ini ada 3 orang nih. Doa yang kedua begini, ya Allah, saya pernah mencintai seseorang, tapi cinta saya bertepuk sebelah tangan. Aduh, gini dong Ustaz. Baru bisa dari geringannya. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Kalau kemarin kan Hawa tercipta di dunia untuk menemui sang Adam. Masya Allah, dewa. Ayeuna mah cintaku bertepuk sebelah tangan. Jadi saya mah kekeh daek, itu kekeh embung. Aduh, beda keyakinan ya Ustaz ya. Beda keyakinan. Aku yakin mau sama dia, dia yakin gak mau muntah. Gitu. Mau sama mau, aku mau sama dia, dia mau muntah. Aduh. Kan kadang-kadang kita masuk salah. Kamu mah nih gak ada keinginan, segala embung. Padahal embung teh keinginan. Iya, bener. Kamu mau? Enggak. Kamu mau kahayang. Sidik kahayang. Hayang embung. Kan. Nah makanya dia menyatakan cinta kepada anak pamannya katanya. Tapi dia senantiasa menolak. Tapi dia nggak putus asa kan, menyatakan ditolak. Sampai pada akhirnya terjadi paceklik, butuh uang. Si perempuan itu membuka hatinya. Sok akang ari hoyong-hoyong teuing mah boleh, tapi siapkeun 120 dinar. Masya Allah. Lumayan 120 dinar, gede. Gitu. Tapi nu namina laki-laki, lu jual gue beli. Masya Allah. Gitu kan. Geus kabung bulengan, apa bahasa Indonesia kabung bulengan teh. Kalau orang udah jatuh cinta itu, wah kan tai kotok bau. Iya itu Ustaz. Orang sudah jatuh cinta, rawe lantas mulung-mulung kuntung lah. Artinya diusahain untuk dapat. Alhamdulillah dapat. Sampai pada akhirnya dia menagih janjinya, Neng, katanya Neng siap melayani saya karena saya sudah siapkan uang 120 dinar. Tapi luar biasa, apa yang terjadi ketika sudah tinggal berdua, sungguh hampir terjadi perzinahan. Si perempuan mengatakan jangan pernah membuka cincin yang bukan haknya. Mungkin orang tua nggak tahu, tetangga nggak ada yang tahu, tapi siapa yang lepas dari pandangan Allah? Masya Allah. Luar biasa kan? Luar biasa. Sampai akhirnya si laki-laki ini terperanjat dan kemudian dia pergi meninggalkan perempuan itu berikut uang 120 dinarnya. Ditinggalin aja. Kenapa? Takut kepada Allah. Maka dia berdoa, ya Allah, andai kata ini adalah kebaikan menurutmu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Dan kemudian Allah bukakan lagi. Sehingga semakin luas lah lawang gua teh. Udara masuk, cahaya makin luas karena si pintu gua makin bergeser besar. Nah, apa poin dari yang kedua ini? Ketika seseorang rindu dengan pertolongan Allah, beli pertolongan Allah dengan kemampuan diri kita menjauhi maksiat. Karena ternyata yang terberat dalam mendekatkan diri kepada Allah bukan sekedar melakukan hal-hal yang Allah perintah. Mungkin tahajud berat, tapi tetap bisa kita lakukan. Tinggal alarm. Saum Senin Kemis berat, tapi mungkin sebulan sekali mah bisalah kita lakukan. Sedekah berat, tapi bismillah kita lakukan. Tapi ada yang lebih berat kalau kita ingin dicintai Allah. Cobain sapoe tong maksiat. Aduh susah Ustaz. Sehari kita nggak maksiat bisa nggak? Aku
Itu beratnya. Aduh, kok mau gibah mau Ustaz, susah banget tinggalin. Sehari kita coba matiin HP. Tek gitu. Minimal atau selulerna pareuman. Aduh, Kan? langsung Ustaz. Ararateul kan namun teu nge-YouTube tina sehari teh. Iya. Teu muka IG sehari, teu muka empes embuk sehari. Gak buka TikTok sekali. Nggak punya Aduh. toktik sekalinya, TikTok. Nah, artinya yang terberat itu kalau bahasa orang tasawuf riyadhah, melatih diri, bukan sekedar melatih diri untuk melakukan berbagai ketaatan, diantaranya ibadah-ibadah sunnah. Tapi yang terberat adalah ketika kita melatih diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Bisa nggak alaman 1 hari bersih kita nggak maksiat apapun? Wah, nggak bisa. Biasanya. Makanya kenapa kalau Ramadan orang tuh cenderung doanya mudah diijabah oleh Allah. Karena bersih mungkin Nah, Ustaz ya. karena kita dilatih bersih, eta kan bersihnya. Karena memang dipaksa kita harus bersih. Iya. Kenapa? Mata hati-hati ya. Pahala saum ngulangan, tunduk. Telinga ya. Bermanfaat ya. Ku saum kan? Saya takut saumnya enggak diterima. Rek ngomong ya lidah ya. Ketika saum itu kita dihalangi oleh Allah untuk berbuat maksiat. Makanya Nabi menyampaikan as-siyamu junnatun. Saum itu adalah junnah. Junnah itu perisai. Perisai itu apa? Penghalang diri kita dari bermaksiat kepada Allah. Makanya kalau kata orang-orang sufi mah tirakatnya orang Jawa mahnya, latihan yang terberat itu ketika kita berlatih untuk tidak bermaksiat kepada Allah karena takut kepada Allah. Maka berarti ini berbanding terbalik, makin banyak maksiat yang kita lakukan, makin banyak pelanggaran yang kita lakukan, makin jauh pertolongan Allah itu kepada diri kita. Maka makin kuat kita menjauhi apa yang Allah benci. Kalau tadi kan apa yang Allah sayang ya, apa yang Allah sukai, yaitu berbuat baik pada orang tua. Sekarang jauhi apa yang Allah benci. Makin kuat orang menjauhi apa yang Allah benci karena dia takut kepada Allah, makin dekat pertolongan Allah itu kepada kita. Makanya kalau dulu ada orang yang ngadu ya, ya menurut Pak Kiai, saya tuh ngapalin kok nggak masuk. Oh iya, panon terjaga tah gitu. Berhenti dulu kamu bermaksiat, maka Allah akan bersihkan hatimu sehingga cahaya hidayah itu mudah masuk ke dalam hatimu. Ibarat kaca, kita mau ngaca, kalau rumek pan orang teka tinggal kasepna. Iya benar. Tapi dibersihkan dulu kacanya, maka dia bisa memantulkan cahaya yang cerah. Wajah kita bisa kelihatan bagus di kaca yang bersih. Makanya kalau ingin kita dapat pertolongan Allah, cahaya Allah masuk ke dalam hati kita, itu bersihkan dulu diri kita. Karena kata Nabi, maksiat itu ibarat noktah, titik-titik nih. Ini kertas putih, titik 1 dibiarin, titik 2 dibiarin, titik 3 biarin. Akhirnya titik itu banyak, leduh gue. Ngumah, nah hesye. Susah sekali membersihkannya. Makanya pantas kalau Nabi ngingetin orang beriman tuh memandang dosa tuh ibarat dia duduk di bawah sebuah gunung yang khawatir gunung tuh menimpa dirinya. Nah, tapi orang-orang durhaka memandang doa tuh ibarat lalat yang terbang di hadapan hidungnya. Apa? Dianggap enteng. Makanya ngerasa nggak teman-teman di sini, Kang Dika, Tangopik, maksiat masih jalan. Lain aduh. Ustaz susah gitu. Sama. Jadi jangan dikira Ustaz gen itu sarua. Iya benar. Karena setan itu nggak pernah seneng kalau kita tuh deket dengan Allah. Makanya berusaha menggelincirkan setiap saat. Maka mujahadah yang terberat itu adalah mujahadatun nafs. Bagaimana kita berjihad melawan diri kita sendiri. Saya bahasanya bukan berjihad, sebenarnya enak namanya berperang. Kalau berperang mengelawan, ini berarti bagaimana kita mengendalikan nafsu. Iya. Karena nafsu itu punya 2 sifat. Artinya mendorong untuk berbuat maksiat, katanya. Dan dia menghalangi untuk berbuat taat. Nah, itu jadi kendaraan setan. Nafsu akan mendorong kita untuk mengejar apapun yang kita inginkan. Mau halal, mau haram, mau terlarang atau tidak. Pengendali nafsu ini apa? Iman. Gitu. Jadi poin kedua, kalau orang ingin ditolong oleh Allah, sekuat apa dia menjauhi maksiat kepada Allah. Itu beratnya. Kata ada orang, saya tuh sering berdoa, memang ada yang diijabah, tapi kok asa kering, gersang hati itu. Tanya,
maksiat mesti lakukan nggak? Nyata Ustad, abdi mau nggak dinten. Aduh. Aduh. Bangga lagi Ya Ustaz. tuh udah kumaha abdi damel di counter Ustad, Oh, tinggali iya. teh da lebar, teu ditingali lebar. Aduh. Gitunya, aya ditingali dosa. Iya. Atuna peureumbeun ta. Nah, bahaya kan. Kiki jawaban betul. 3 nih yang terakhir nih. Orang yang ketiga ini dia meminta kepada ya Allah, saya pernah punya seorang pekerja. Dia kerja di tempat saya. Ketika waktunya dibagi gaji, dia menolak. Kalau tidak salah dalam satu lain karanjang atunya genggam, satu iket lah gandum. Apaan gajinya nu kitu? Ulang saja. Dia menolak menerima gaji yang itu. Merasa tidak pantas diberi seperti itu. Pergi saja. Pertanyaannya eta nu saha berarti tah? Gajinya ini. Bukan punya yang lain. Punya Iya hak kan yang harusnya betul, orang ya, punya Ustaz. dia kan. Iya betul. Hanya bingung ya kumaha ya dia nolak. Memang sudah jatah dia. Nah, ceritanya sudah bertahun-tahun datang deui. Wahai hamba Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Gaji saya nu barato ka mana? Panjek orang Sunda mah teu gablek kayaknya saja lemah. Iya. Baheula nolak ayeuna nanya di. Ari gaji saya baheula ka mana cenah? Kan baheula nolak. Ayeuna datang minta gitu. Akhirnya dia bilang, "Ambil tuh beberapa ekor sapi atau unta atau ada yang nyebut kambing itu dengan penggembalanya itu milik kamu. Kamu jangan bercanda. Iya dulu kan hanya satu ikat gandum. Dari situ dikembangkan menjadi ladang beberapa ekor sapi dan penggembalanya itu milik kamu ambil. Dicanda kue nuhun-nuhun acan. Allahu Akbar. Nah makanya dia bilang ya Allah, andai kata ini adalah kebaikan menurutmu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Dan akhirnya Allah membukakan. Sehingga ketiga orang ini kemudian bisa keluar. Apa poin yang ketiga ini? Orang yang ingin ditolong oleh Allah adalah orang yang bisa amanah menjaga harta orang lain. 2, dia bisa menjaga perutnya dari masuknya sesuatu yang Allah haramkan. Makanya kalau kita ingin dijabah, sejauh mana kita menjaga perut kita? Lain kudu dikiekeun ke foto da kita sama ieu mau aman kan six pack kan Masih sesuai. Jadi kalau kita ingin one ditolong oleh Allah, sekuat apa kita benar-benar kalau misalkan kan gini yang susah itu sekarang zaman tuh orang susah amanahnya. Iya. Benar Ustaz. Diberi satu jabatan teu amanah. Benar. Saya masih ingatnya nih hari tadi ya, Gimana? hari tadi saya Gimana, di masjid sebelah. Asik. Jadi gini, apalagi sebagai seorang pemimpin itu kalau pemimpin itu kan sebagaimana di sila kelima, coba ke sila kelima apa? Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat? Apa sih? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat terus kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. ada kalimat hikmah. Hikmah itu diantaranya adalah mengetahui mana yang paling utama. Jadi mengetahui mana yang paling utama baik ucapan ataupun perbuatan. Hikmah dari asal kata hikmah itu jadi ada lahir namanya hakamah. Hakamah tuh ibarat suka diartikan tali kekang. Kuda itu ada tali kekang disebutnya hakamah. Fungsi tali kekang buat apa? menjaga. Supaya si kuda tidak liar. Betul. Jadi tidak kemana saja kan? Terarah ya, Nah, terarah. Tujuannya terarah buat apa? Biar mencapai tujuan. Supaya satu mencapai tujuan dengan selamat kan? Iya, Supaya betul. kita selamat. Jadi dia mengendalikan kuda ini walaupun tidak istimewa dan duduk di muka gitu ya. Itu mah lagu. Dia walaupun misalkan adanya tali kekang ini untuk menjamin keselamatan si penunggang. Nah makanya seorang pemimpin yang diberi hikmah itu adalah kemampuan untuk memilih mana yang paling utama baik ucapan atau perbuatan. Hakim disebut hakim karena dia harus memilih mana yang paling tepat dalam memutuskan perkara. Kan gitu. Makanya seorang pemimpin itu adalah orang yang betul-betul bisa tepat. Pemimpin yang baik bukan harus lembut, juga tidak harus kasar, tapi yang memiliki hikmah itu kemampuan untuk memutuskan mana yang terbaik. Nah kan gitu. Nah dan itu harus smart, harus cerdas. Seperti yang dulu pernah joke saya dari kita dulu ya. Supir itu kan pemimpin. Iya. Ya kan? Benar, Dia yang mengendalikan. Benar Ustaz. Kita tadi kan seperti supir delman. Ada tali kekang kan untuk mengendalikan. Ada kan? Ada kalau
Di mobil setir. Iya. Punya setir apa? Supaya mobil tidak liar. Waktu nak ke kanan, waktu nak ke kiri ke kanan. Nah, berapa? Waktu nak ke kiri ke kanan, waktu nak ke kanan ke kiri. Waktu nak ngerem ngagas, waktu nak ngagas ngerem. Seorang pemimpin yang baik adalah dia tahu kapan dia harus ke kanan, kapan harus ke kiri, kapan dia harus ngerem, kapan harus ngegas. Kapan gas tipis-tipis, kapan langsung manteng gitu kan. Kapan setengah kupling. Kan harus gitu kan? Betul Ustaz. Artinya kalau misalkan tanjakan ke terus setengah kupling bau. Bener. Lama-lama bisa rusak kan kupling. Habis kuplingnya. Artinya kecermatan, kemampuan dia untuk menentukan langkah, menentukan sikap. Nah, si supir nih rame heboh di belakang karena musim hujan. Angkot tuh suka ditutup kan. Iya, benar. Ditutup kan si Iya, pintu. ditutup. Akibat ditutup kan udara kurang bagus. Ngerebek lah. Aya nu hitut. Aduh ya Allah. Kebayang kan ke rumah berembun nggak ada AC, mana ada angkot aya AC-an jarang ya. Jarang aya angkot angin AC. sepoi-sepoi. Yang ada Angin gelembung. Muleknya luar biasa. Allah. Kira-kira Droplet itu Ustaz iya, itu. kira-kira menimbulkan kehebohan nggak? Heboh banget. Heboh banget. Sanu itu kan pernah saya cerita. Satu pekerjaan yang nggak ada manfaatnya adalah ketika kita mencium bau mencari pelaku. Kenapa? Percuma, karena kalau kita mencari pelaku, pelakunya suka ikut mencari. Oh iya, pura-pura Ustaz Iya ya. kan? Pilih. Bener. siapa ya? Nah, ini melihat kehebohan begini, ini kan penting seorang pemimpin tuh. Geus rame ya. Nah, bisa aja penting. Garandeng sia turun kabeh. Cina kan gitu. Kamu pada ribut-ribut semuanya turun. Lieur angkot aing garandeng coba bau diturun. Bisa aja kan pemimpin begitu suruh turun semua. Yeah. Atau asal nuduh. Cek aing kamu atau kata bahasa Indonesia. Kata saya kamu yang kentut keluar. Padahal dia sanes kentut abdi mah Pak, abdi mah Dani Pak sanes kentut. Abdi mah Opik Pak. Enggak, pokoknya mah kata saya kamu yang keluar. Karena kamu tuh wajah kentut. Aduh, Saya kamu wajahnya wajah kentut sih. Wajah tersangka. Wajah kayak gitu tuh tersangka udah keluar. Kan bisa jadi begitu aja. Toh dia mobil dia, supir dia, bebas dong gimana dia. Nah, tapi dia nggak pemimpin yang hikmah. Pemimpin itu pinter menentukan langkah yang tepat. Bisa aja kan diusir semuanya turun atau asal tuduh kan? Iya. Asal tuduh apa akibatnya? Dia sakit hati, Iya, abdi mah teu hitut. Padahal nu hitut mah ditungtuk kieu seur. Yes ya, bok, rasakeun kan. Atau enggak supirnya? Iya. Tara supir mah. Supir tuh enggak ada yang salah supir mah. Pemimpin tuh enggak ada yang salah. Yang salah tuh keputusannya. Nah. Akhirnya kan, di pemimpin yang hikmah mantep. Kieu we. Kunaon ieu teh Pak? Ini ada hitut ya bau cenah kumaha Pak supir ieu teh cing. Suruh turun. Dia kan enggak bisa sembarangan nyuruh turun kan? Iya benar. Jangan pernah seorang hakim itu kan kalau bahasa orang hukum tuh lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang Tidak benar. bisa. Oh. Iya kan? Iya benar. Ya, menghukum orang yang benar tuh bahaya. Dia tidak salah tapi kita tuduh bersalah, dipersekusi lah. Dipersekusi. Kata saya kamu yang kentut. Udah kamu turun. Kan itu persekusi. Iya, Apa iya. buktinya? Suatu ambulan ngantuk gitu. Makanya gunakan asas praduga tak bersalah. Nah, Wih, betul. Asas makanya ini cerdiknya seorang pemimpin tuh. Dia seperti gini. Yos kieu lah kieu Pak. Punten ongkosnya. Tolong ongkos bayar. Pan marah tuh pada itu. Ari Pak supir, kan tadi kami sudah ditagih, kami sudah bayar. Oh, udah bayar. Itu yang kentut yang belum. Tamati tukang langsung. Jangan sembarangan kau. Kayak gitu. Saya sudah bayar tadi. Akhirnya naon. Tersangka. Turun. Nah, paling tahu. Tersangka. Meledak dan meledak. Tuh kan pinternya mancing nanya. Tuh kudu asal tuduh, harus ada bukti. Hari itu makan ngaku. Pak supir keheula. Jadi ini kecerdasan itu. Jadi seorang pemimpin tuh kudu hikmah, menentukan sikap yang tepat ketika menghadapi satu masalah. Luar biasa gitu. Makanya amanah tuh berat. Kalau satu saat ini jadi tukang gubernur. Aduh tukang. Nah, atau satu saat yang jadi jenderal, dia ditaikeun jadi kopral misalnya. Aduh. Enggak, Ustaz kalau aku Kopral jenderal. mah. Kalau jenderal mah susah tuh Ustaz. Jenderal lapangan, jenderal bener. naon gitu kan. Benar. Pokoknya mah Allah berikan jabatan karena feeling saya Anda akan menjadi orang. Ini catat kata-kata saya. Kita nanti ngobrol 5 tahun yang akan datang. Masya Allah. Ini shift ini mudah-mudahan masih ada. Dan Anda nggak akan jadi MC lagi 5 tahun yang akan datang. Gus kolot. Oh iya benar.
Udah lapuk ya Ustaz. Ini catat ya, kalau ini nanti diabadikan di YouTube nanti, dan wajah-wajah Anda akan, kan di YouTube sudah dihapus tadi sih. Enggak usah, Wah, nanti benernya, diupload. Jadi kalau di YouTube nggak dihapus nanti, satu kata-kata, 2 orang ini akan menjadi orang sukses. Tapi kita lihat 5 tahun yang akan datang. Amin. Berarti Dia presiden sudah ada ganti ya? wajah-wajah orang-orang sukses. Kita ketemu nanti dia udah bawa mobil 5 tahun yang akan datang. Oh, iya. Ini mobil usaha. Grab Ustaz. Dan udah punya anak 1. Oh iya, Insya Allah. Jangan 2 tuh Ustaz. 2 tilu lah sok. Kang Rika mah. Artinya kalau jarang sih orang-orang soleh itu nggak sukses. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu mesti oleh Allah dimudahkan urusannya. Itu saja. Jangan takut. Jadi jangan takut bahwa orang mendekat kepada Allah itu akan susah hidupnya, enggak. Allah akan muliakan orang-orang yang berusaha mendekat dengannya. Dan muliakan itu bukan berarti dia harus kaya. Enggak. Walaupun dia banyak uang, walaupun dia kaya, kalau dekat dengan Allah tenang hidupnya. Walaupun sengsara, tapi nggak dekat dengan Allah itu miskin, ripuh. Pasti Ustaz itu mah. Sengsara Ustaz itu. Makanya tadi ya kalau Allah. kita ingin dekat dengan Allah, kita udah amanah atau belum? Kemudian dekat dengan Allah sudah sejauh amanah kita menjaga perut kita dari masuknya hal yang diharamkan. Makanya inilah yang disebut diantaranya wasilah, perantara untuk datangnya pertolongan Allah. Ketika kita banyak request, banyak meminta, tapi pertolongan Allah belum datang, apakah minimal 3 hal ini sudah ada belum dalam diri kita? Itu dulu barangkali karena sudah 9:30. Waduh, Ustaz, masih jauh dari 10:30. Ya kalau ada hal yang mau disampaikan silakan. Luar biasa nih Mang Pik. Kena banget enggak? Iya, lumayan nih ketampar apalagi kalau ngomongin orang tua mah. Aduh. Ini dari komen dari live chat dari teman-teman juga dulu luar biasa Ustaz. Ini pada absen, ada yang dari mana tadi? Pada absennya pada nggak hadir ya? Hadir, absensi hadir. Oh, Ini ada dari Madiun, Lampung. Ciamis, wah Masya Allah. Nah, ini Ustaz ada beberapa pertanyaan juga nih Ustaz. Oke, Keren. pertanyaan menarik-menarik nih ya. Wih, Ya, belum betul. Ustaz. Belum. Mana nih? Tadi tuh. Nah, ini Ustaz nih. Izin bertanya, misalkan kita udah ada perasaan begini, udah aku mah gimana yang Allah kasih aja. Pandangan Ustaz seperti apa ini dari Aldi Al-Habib? Coba ulang-ulang barusan. Kalau Misalkan nih, menurut Ustaz gimana pandangannya misalkan udah aku mah gimana yang Allah kasih aja gitu. Kalau yang semacam itu juga yang Allah kasih tuh gini. Saya kasih perbandingan ya. Ketika seseorang sakit, orang mau berobat mau tidak, kalau sudah waktunya sembuh. Iya benar. Ya gitu kan? Iya. Tapi dia punya amal apa? Kan gitu. Iya benar. Contoh jodoh aja kalau dia nggak nyari, datang kok. Cobiano cicing datang. Rek ini rek aki-aki. Benar. Bahkan kalau saya bilang gini, kalau kita nggak nyari rizki datang nggak? Datang Ustaz. Datang. Untuk cobiano orang sakit di rumah sakit, nggak bisa ikhtiar kan? Iya. Nggak bisa kemana-mana. Rizki itu datang sendiri. Bebaskan. Oh iya benar. Bebaskan. Suntikan maksudnya. Enggak, makan. Kan dia makan kadang-kadang nggak bisa. Iya benar. Tinggal disuapin kan? Iya benar. Cuman masalahnya saya bilang tadi, kita amal apa? Karena coba kita ingat lagi bahasan-bahasan yang telah lalu. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia. Aduh jinnya ke aku lagi. Tadi Aduh, kesini Ustaz. enggak di sana di belakang. Oh iya gitu. di belakang. Di belakang gitu. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya itu kan? Makanya dulu pernah kita bahas ketika kita memohon kepada Allah, berdoa. Doa bukan sekedar permohonan yang berakhir pada ijabah. Tetapi doa itu adalah wujud ketaatan kita kepada Allah. Karena kalau ijabah atau tidak ijabah jadi ukuran, nanti satu saat ketika nggak diijabah, kita nggak akan percaya lagi ke Allah. Kan gitu kan? Iya benar. Kita nggak akan percaya lagi kepada Allah. Iya. Makanya, saya mah kuma Allah we. Nah, nanti amalnya apa? Memang betul segala sesuatu kelak pada akhirnya Allah yang menetapkan. Makanya kalimatnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Satu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rizki di arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi. Jadi segala sesuatu tuh Allah yang akan nanti memberi.
Cuman masalahnya apa amal diri kita ketika Allah beri itu? Contoh gitu, misalkan gini. Saya kasih perbandingan lagi. Copet yang ngasih rezeki siapa? Allah. Copet Allah. Iya benar. Nggak ada misalkan Nyi Roro Kaler ngasih rezeki. Kidul Ustaz, kidul. Apaan baheula teh Kaler jeung Kidul teh pasea. Oh iya. Rame nuju ka Kidul nuju ka Kaler. Paling diarah teh orang soreang. Ayo kaler. Oh iya bener. Abdi nu ti Kaler. Nyi Roro Kaler, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Wesan aya. Aduh. Gini. Setan tuh bukan pemberi rizki. Bisa jadi setan menjanjikan kekayaan, tetapi itu fata morgana. Alah. Masya Allah. Opo kuwi wes sopek-sopek. Halu. Halo. Karena yang ngasih rizki itu Allah. Orang korupsi, orang maling, nipu, tetap yang ngasih rizki Allah. Makanya yang jadi poin bukan seberapa banyak rizki yang dapat berapa, jadi seberapa banyaknya dapat berapa rizkinya, tetapi dengan cara apa rizki itu datang kepadanya, Allah akan menghisap itu. Dan yang jadi amal soleh itunya. Iya. Jadi kalau Kang Dika rizkina sakitu, kajenting dengkakna geus beak. Allahu Akbar. Dengan sebeak ya sakitu-kituna. Tapi masalahnya apa yang dia dapat dari ikhtiar dari mulai pagi sampai malam. Makanya berikhtiar, berusaha memperoleh yang terbaik itu harus. Tapi kembali tadi sesuai dengan pertanyaan, hasilnya kumaha Allah. Nah, baru bab eta. Iya. Jadi kumaha Allah mangke. Bab hasil ya Ustaz ya. Orang sakit, Iya, da geus waktuna maot mah maot. Baik. Saya mau gimana juga kumaha Allah weh, kan enggak begitu. Iya. Orang berikhtiar untuk sembuh itu ibadahnya dan itu dapat pahala dari Allah. Urusan hasilnya saya sembuh atau tidak itu urusan Allah. Kayak gini kemarin di masjid tuh sesepuh tuh bilang, di sini bingung kita. Kita sudah berusaha mengkaderkan tapi pemuda teh hararese ngaji teh. Ngerwe wajah tuh lagi, wajah tua. Yang hadir anak-anak jadul yang hidup sekarang. Iya. Nah, anak mudanya juga ngaji harus Ustaz. Ini ngaji Guru saya cuma bilang, Pak, nggak ada perjuangan yang sia-sia. Bapak sudah menanam. Bapak sudah menanam sesuatu yang baik. Walaupun buahnya Bapak tidak rasakan hari ini, tapi buah pahala sudah Allah tetapkan. Masya Allah. Makanya kalau kita ngitung-ngitung hasilnya harus kelihatan sekarang rugi. Kita dakwah kayak begini. Dakwah ge percuma asa kieu-kieu keneh, follower teu nambahan-nambahan, viewer teu nambahan-nambahan. Geus soream geusan we. Kalau kita dakwah hanya sekedar ngejar viewer berapa, followernya berapa, gitu kan? Iya benar Ustaz. Kita akan sengsara hidup karena yang dikejar-kejar adalah makhluk. Iya. Tapi yang dikejar oleh Allah viewer berapapun, follower berapapun, yang menyaksikan, yang menonton, yang datang berapapun, itu tidak jadi ukuran. Tapi ketika kita yang dikejarnya Allah, apapun yang kita saksikan, misalkan apapun yang terjadi, Allah sudah tetapkan pahalanya selama kita ikhlas. Rugi kalau kita berdakwah hanya ngejar follower atau viewer. Ya, benar. Rugi gitu. Atau subbreaker. Subscriber. Subscriber. Oh gitu ya. Subscriber. Mana kata share, like, and subscribe gitu. Jadi rugi aslinya. Kita akan sengsara hidup itu. Benar Ustaz. Kita akan putus asa ketika kita posting dakwah. Viewerna segitu-gitu kene. Followerna urang teu nambahan. Capek. Teu aya nu komen-komen acan, teu aya nu ieu acan. Kita akan banyak kecewa ketika yang dikejar makhluk. Tapi kalau yang kejar Allah, berapapun followernya, viewernya atau subbreakernya, subscribernya. Dari zaman saya mah SD subscriber. Ayeuna budak TK guys. YouTube-nya belum ada. Like and subscribe. Barisaan. YouTube-nya belum ada. Nah, internet ge baheula mah. Iya. Jara roget ya set kieu. Nya, baheula masih make eta nu sok ngarenos teh telepon teh. Mutu Ustaz. Mutu. Anda mah belum ke zamanan jublek dan halu gitu kan. Ada halu dan zublek dulu pasangannya. Jadi kalau kita yang kejarnya itu kita akan banyak kecewa. Makanya kalau kita kejarnya Allah sudah tetapkan pahalanya, itu yang menenangkan hati. Iya. Emang Nabi Yunus dulu pernah kan dia yang kecewa. Saya dakwah teu payu.
Akhirnya ditinggalin, saya dakwah berapa anggar segitu kan follower tuh nambahan, tinggalin tuh kan. Ternyata dalam pelut ikan lebih sempit daripada di situ. Allah kasih pelajarannya begitu. Makanya jangan pernah berputus asa dan jangan pernah melihat pandangan orang lain atau followernya berapa, penilaian orang seperti apa, tapi tetap lakukanlah yang terbaik. Karena itulah yang akan mendatangkan pahala dari Allah. Jadi betul kumaha Allah. Betul, tetapi setelah kita berikhtiar ingin mendapat yang terbaik, karena itulah amal kita. Beginulah. Nah itu mungkin ya Kang Aldi, Masya Allah, semoga terjawab nih pertanyaannya. Masih ada pertanyaan lagi nih Mang Pik, banyak banget nih. Sok-sok we. Tapi Terus Ustaz, sampai jam 11. bab nikah nggak apa-apa Ustaz? Nggak apa-apa. Bab nikah nih Ya, kayaknya seru. ini banyak banget yang nanya. Sok-sok Tapi tanya. bab nikah, Ada yang Ustaz. menarik tidak? Ada kayaknya Ustaz. Coba. Belum nge-DM. Siapa? Ini Ustaz, ada nih dari mana tadi kelewat lagi. Ini tuh bagus tuh, yang Rijal Sehab. Yang mana? Mau bertanya bagaimana cara menghilangkan hati perasaan yang gelisah bergejolak bercampur aduk benar. menghadapi hari menuju pernikahan. Nah, kan nikah. Agar kembali tenang dan Allah memberikan berkah. Rek kawin tegang. Saya mah seneng gitu. Kalau nggak kuat diwakili nama saya akan nggak apa-apa. Jangan tegang lah. Jangan, Ustaz, ya. Gini lah, simple kalau bahasa saya. Banyak hal-hal yang dianggap berat ternyata setelah dilalui tidak seberat yang dibayangkan. Nah, itu bener. Banyak gitu. Banyak. Pernah nggak dulu Pernah. kerjaman kuliah? Iya, Bicara bahasa baru apa? Anjir, lihat tuh dosennya killer bla bla bla. iya. Tapi akhirnya lulus juga. Benar, Jadi Ustaz. banyak kita tuh kadang-kadang nyangsarain diri. Wah itu kalau nggak begini-gini. Bahkan dulu saya masih ingat saya ada anak mahasiswa pikirannya panjang teuing. Contoh kieu. Urang bayaran sakieunya, kita bayaran segininya. Niriweuhnya per semester sampai ka juta-juta begini. Uin mah enggak masuk ya. Iya, dana bos. Iya kan. Bayarannya segini-gininya, ini angkatan kumaha anak-anak urangnya. Dia baru semester 1. Nikah belum. Nikah tong boro-boro nikah. Lulus juga belum. Tong boro lulus pan kabogona gitu jelas. Jomblo. Geus mikirna jauh tingkat jadi sangsara. Iya benar Ustaz. Banyak kalau saya juga dulu begitu. Ya Allah nanti kalau menikah gimana ya? Ternyata setelah prung nikah ternyata nggak sesulit, nggak sehoror yang dibayangkan. Banyak hal-hal sulit, hal-hal yang disangka berat sebelumnya, tapi ternyata kita bisa lalui. Termasuk virus koronce sekarang. Oh iya benar. Koronce kelas gitunya. Nah, karena kan banyak kan kemarin ini kita lalui juga. Iya benar Ustaz. Karena horor banget kan kemarin kalau udah keluar baju semprotan ku disinfektan, banget semprotan bisa aya nempel kan. Benar Ustaz. Luar biasa itu. Sekarang pun masih tegang misalkan. Tapi kalau kita masih ditakdirin hidup nih. Allah masih memberi kesempatan hidup. Maka banyak hal-hal yang mungkin horor, berat, ternyata kita bisa mampu melaluinya. Makanya Akang yang nanya tadi, Kang Rehan apa sih lupa lagi? Kang Rizal. Rizal nggak pakai mantopan nih ya, Rizal Sehab. Rizal Armada Ustaz nih kebetulan. Sing orang Sunda mah enak, sing teneng, sing ludeng, ulah unggut kainuan, ulah gedag keanginan, sorang sagara rumah tangga. Aduh, artinya, anu bakal Ustaz, loba artinya, badai jeung cocoba. Susah bahasa Indonesianya. Pokoknya mah sing berani saja lah. Raweran mulung-mulung kuntung. Banyak hal-hal yang berat yang kita gambarkan berat ternyata ketika dilalui nggak seberat yang dibayangkan. So kalem aja, kita punya Allah. Catatan saya, ista'inu bis-sobri was-sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nggak ada hal yang berat di hadapan Allah. Nervous wajar, tapi ternyata setelah menikah nggak nervous lagi karena si dia sudah jadi teman sebelah kita. Allahu Akbar. Itu akan membayar segala kenervosan kita. Aduh. Ya Kadang nanti udah nikah, gimana ya saya teh ngebiayain istri saya. Tuh. Banyak hal-hal, aduh kebayang. Padahal kerjaan saya tuh gini. Dulu waktu saya menikah, gaji saya itu cuma 100.000 per bulan. Hah? Beneran Ustaz? Aslina. Tahun berapa, Waktu Ustaz? awal tahun 2004. Allahu Akbar, aku Emang baru masuk saeutik. TK. 2004 tuh saya punya uang 100.000. Allah. Tapi uyuhin kan. Uyuhan. Apa uyuhan bahasa Indonesianya? Apaan ya? Apa ya? Ya uyuhan aja lah. Uyuhan aja. Teman-teman tolong di translate saja. Tapi ternyata apa yang saya takutkan selama ini ternyata dilalui dengan mudah saja. Allah kasih kemudahan. Ternyata tidak sehoror yang dibayangkan. Makanya lalui saja. Insya Allah Anda pasti akan melaluinya dengan tenang.
dan insya Allah bisa deh. Insya Allah Kang Tong tegang, Rizal, tong tegang. iya Kang Rizal semoga nanti akadnya dilancarkan ya. Iya. Kade ulah, saya nikahkan anak-anak dengan istri kandung saya. Salah kebalik. Kalau misalkan ini Saking mah tegangnya. latihan dulu aja ya Ustadz ya, bener ya. Satu lagi karena Ada, sudah ada. jam 9 nih. Nih Ustadz, Oke. Ustadz izin naros. Jika kita hijrah lalu dulu kita sholatnya bolong-bolong, gimana dengan sholat kita yang dulu? Apa boleh melakukan sholat sunnah atau wajib kodok dulu dengan Oke. jumlah sholat yang dulu terlewatkan? Kalau saya lebih mengambil pendapat yang berdalil seperti ini. Kunna nu'maru bi qoda'is shaum wala nu'maru bi qoda'is shalah. Aisyah pernah mengatakan, kami diperintah untuk mengkodok saum, tapi kami nggak diperintah untuk mengkodok sholat. Taruhlah zaman-zaman jahiliyah bukannya jahiliyah akhlak nih. Makanya revolusi akhlak kemudian jahiliyah akhlak, orang kan yang namanya hijrah itu man hajaro ila manahallahu anhu. Dia berhijrah artinya menjauhi apa yang Allah larang. Dia sudah kembali ke jalan Allah. Dia sadari kemarin banyak sholat-sholat yang ditinggalkan. Kalau harus dikodok, bingung ting sabara sholat ditinggalkan. Terus kumaha carana? Karena saya belum dapat sampai sekarang pun satu dalil di mana kaifiat kodok. Apa kodok begini? Zuhur beres. Ini kanggo poe Senin. Allahu Akbar. 2 zuhur kanggo poe Salasa. Semingguan Ustadz. Gitu merenang ya. Saya sih belum gitu. Tapi ada juga sih yang punya pendapat, wah kudu dikodok. Nah, itu terserah. Karena ini istilahnya bab fikih ya. Saya sih lebih memilih pendapat ulama yang punya pakai dalil ya. Ini pakai dalil. Dalilnya tadi kami diperintah untuk mengkodok saum. Karena ada perintahnya kodok mah. Iya. Tapi kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Walaupun untuk yang haid ya. Itu orang haid. Tapi ini karena sengaja meninggalkan sholat. Itu adalah satu dosa besar. Karena man taroka sholata, siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia sudah kufur. Makanya itu kan masa lalu. Sekarang kita berhijrah. Lalu apa yang dilakukan? Apakah harus menutupi bolong-bolong itu? Apakah harus saya mengkodok? Kalau pakai dalil ini nggak diperintah kita mengkodok sholat. Lalu bagaimana? Bertobatlah dengan taubatan nasuha. Langkah pertama. Taubat nasuha itu dia benar-benar menyesali perbuatannya. Dia benar-benar asli meninggalkan apa yang sudah dia lakukan dulu. Dan dia berazam untuk tidak pernah mengulangi perbuatannya. Itu taubatan nasuha. Lalu tutupi kejelekan di masa lalu dengan kita perbanyak kebaikan di masa sekarang dan yang akan datang. Karena saya termasuk mengambil pendapat yang nggak ada kodok sholat. Gitu. Jadi teman kalau mau ambil pendapat seperti apa yang pendapat saya ya nggak usah dikodok, tapi cukup bertobat dengan tadi syaratnya 3 kan, nyesel, terus tidak akan pernah mengulangi kembali gitu. Dan dia berhenti total dari melanggar apa aturan Allah tadi. Dan perbanyak kebaikan yang bisa menutup kejelekan yang sudah dilakukan di masa lalu. Masya Itu dulu Allah, barangkali. Ini masih pengen menjawab pertanyaan sebenarnya. Masih banyak, Ustadz. Tapi udah jam 9. Tapi ini kan nih ada closing statement gak nih, kesimpulan nih dari Ustadz mengenai bahasan kita malam hari ini? Biasanya nggak pernah closing ya, tapi sekarang di closing aja dah. Masih ada Ustadz? Oh gitu. Biasanya sama MC. Tapi tenan kayak closing deh ku MC. Ya. Kayak kebetulan MC keabdikeun deui nya. Sama Mang Pik nanti. Jadi bahasan kita hari ini, ketika kita banyak keinginan yang kita untai dalam doa-doa kita, yang kita panjatkan pada setiap ibadah kita, ketika kita ingin benar-benar Allah menolong kita, pertanyaannya, sudah seberapa dekat kita kepada pertolongan Allah? Maka apa yang harus kita lakukan? Tadi yang kita bahas, lakukan hal-hal yang Allah cintai, Allah sukai, yang dengan hal itu Allah akan mendatangkan pertolongannya. 1, berbuat baiklah, muliakan kedua orang tua. 2, berusaha sekuat tenaga untuk tinggalkan kemaksiatan yang Allah tidak suka. 3, jadilah orang yang amanah. Dan 4, jagalah perut dari masuknya hal-hal yang Allah haramkan. Itu yang mudah-mudahan jadi jalan terbukanya pintu ijabah Allah untuk kita. Nah itu barangkali. Amin, Masya Allah. Pik, luar biasa banget. Luar biasa. Closingnya bagaimana Kang Opik? Jadi closingnya jagalah, Hati. muliakanlah orang tua. Terus hindari bermaksiat. amanah, jaga amanah nih. Terus yang terakhir
jaga perut. Allah. Ini dulunya Elmen Ustaz, Iya, sekarang Elmen. Prenagen. Luar biasa. Luar biasa. Iklan lagi. Aduh, Aduh, iklan ya Allah. kudu mayar tah. Waduh, bener. Ini teman-teman semuanya mohon maaf nih, ada banyak banget pertanyaan tapi Ya. nggak bisa kita bacain satu-satu ya. Mungkin minggu depan. Next time ketemu lagi Ustaz. Kita lihat nanti. Kita lihat lagi. Gitu ya. Kami soon. Ya, nih teman-teman juga nih buat teman yang udah sudah bergabung di channel YouTube-nya Shift Media. Terima kasih banget ya, Ya. luar biasa nih. Insya Allah tolabul ilmu atau sharing night malam hari ini insya Allah bermanfaat. Ya betul, buat kita. menutup harinya dengan kebaikan gitu, dengan streaming di Shift Betul. Media. Jadi kuotanya bermanfaat. Iya. Betul, barokah. Nah, terus buat teman-teman juga nih jangan lupa untuk follow akun-akunnya dari Pemuda Hijrah, ada shiftmedia.id, terus Ya. ada apa lagi Mang Pik? Leswes. SW Shift, Shift.care. Apalagi? Ada juga Legis Pemuda Hijrah. Nah, itu nanti teman-teman follow di situ, insya Allah akan ada informasi seputar program-program dari Pemuda Hijrah. Betul. Atau enggak bisa langsung sekarang nih belum di close ya Ya, live-nya. benar. Langsung aja. Ada juga kalau misalkan teman-teman mau kolaborasi melalui dana yang teman-teman sedekahkan, ada Betul. di sini tinggal scan. Wih. Nah, pas tuh kan. Keren. Nah, set. Nah, Ini. Salah kan dia. sebelah sini. Nah, Mana sih itu? sini Ustaz. Nih, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah join malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan ya Mang Pik ya. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata di Karozan Fauzi pamit. Dan Taufik Permana pamit. Dan Imam Nuryanto juga ikut pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.